Di tengah konflik yang semakin rumit, Hutami dan Emran tetap merasa tidak terima melihat Hansa bebas. Bagi Hutami, kehilangan Aryani adalah luka yang belum sembuh. Ia menutup hati terhadap kemungkinan adanya kebenaran lain. Dalam amarah dan kesedihannya, ia menyalahkan Hansa atas segalanya. Namun di balik itu semua tersimpan rahasia besar. Ibu Hutami belum mengetahui bahwa Hansa sebenarnya adalah anak kandungnya yang telah lama terpisah. Takdir mempermainkan keadaan, membuat seorang ibu tanpa sadar membiarkan kebencian tumbuh terhadap darah dagingnya sendiri. Sementara itu, Emran juga merasa kehilangan Aryani, perempuan yang pernah ia cintai. Ia menyimpan kekecewaan dan kemarahan, tetapi jauh di dalam hatinya, ia tidak sepenuhnya yakin bahwa Hansa adalah penyebab semuanya. Ada keraguan yang tak pernah benar-benar hilang. Berbeda dengan kebencian yang tumbuh di hati Hutami, Hansa sendiri tidak pernah membenci Emran. Meski tahu Emran sering menyudutkannya, Hansa tetap memilih diam dan memaafkan. Baginya, setiap orang bertindak karena luka yang mereka rasakan. Ia percaya kebencian hanya akan melahirkan kebencian baru. Puncak konflik terjadi ketika Hutami yang dikuasai amarah sengaja menabrakkan mobilnya ke arah Hansa. Tubuh Hansa terhempas dan terkapar di jalan. Warga sekitar panik dan berteriak meminta pertolongan. Emran yang berada di sana terdiam sesaat, dendamnya beradu dengan nuraninya. Namun ketika melihat Hansa tak berdaya, sisi kemanusiaannya menang. Atas desakan warga dan mungkin juga karena hatinya yang tak benar-benar tega, Emran akhirnya membawa Hansa ke rumah sakit. Ironisnya, lelaki yang selama ini ia maafkan tanpa balas dendam justru menjadi orang yang menyelamatkan nyawanya. Di ruang perawatan, kondisi Hansa kritis. Emran mulai dihantui rasa bersalah. Ia menyadari bahwa kebencian selama ini mungkin telah membutakan mereka dari kebenaran yang sebenarnya. Sementara itu, takdir perlahan mendekatkan rahasia terbesar, hubungan darah antara Hansa dan Ibu Hutami. Ketika kebenaran itu terungkap nanti, bukan hanya dendam yang akan runtuh, tetapi juga hati yang selama ini terpisah oleh kesalahpahaman. Badai belum selesai, namun mungkin justru dari tragedi ini, pintu maaf dan kebenaran mulai terbuka. Berikut kelanjutan ceritanya dengan konflik yang semakin psikologis dan penuh intrik. Melihat Hansa terpuruk setelah mengetahui Fatan resmi bertunangan dengan Monica, Emran mulai menyusun rencana baru. Ia sadar hati Hansa sedang rapuh. Perempuan yang selama ini kuat dan sabar itu kini menyimpan luka yang dalam, dan bagi Emran luka adalah celah. Berbeda dengan kebenciannya yang dulu terlihat terang-terangan, kali ini Emran memilih pendekatan yang halus. Ia datang sebagai sosok yang peduli. Ia membantu Hansa bangkit, menemaninya saat sulit, dan menjadi pendengar yang sabar. Ia tidak lagi menyudutkan, tidak lagi menyalahkan. Perlahan ia membangun kepercayaan. Hansa yang tak pernah membenci Emran mulai melihat sisi lain dari pria itu. Ia mengira Emran telah berubah. Di saat semua orang terasa menjauh, Emran justru hadir. Ketika hatinya masih berusaha ikhlas melepas Fatan, perhatian Emran menjadi penguat yang tak ia sangka. Namun di balik sikap lembutnya, Emran menyimpan niat gelap. Ia ingin membuat Hansa jatuh cinta kepadanya bukan untuk membahagiakan, tetapi untuk menghancurkannya pelan-pelan. Ia ingin Hansa merasakan kehilangan yang sama seperti yang ia rasakan dulu. Ia ingin melihat perempuan itu berharap lalu kecewa, percaya lalu dikhianati. Rencananya sederhana namun kejam, buat Hansa merasa dicintai, buat ia kembali percaya pada masa depan, lalu hancurkan semuanya di saat ia paling menggantungkan harapan.
Tanpa disadari Khansa, ia sedang berjalan di atas luka yang baru saja mulai sembuh. Namun semakin lama Emran berpura-pura, semakin sering ia berada di dekat Khansa, sesuatu yang tak ia perhitungkan mulai tumbuh rasa yang tidak lagi sepenuhnya pura-pura. Hati yang awalnya penuh dendam perlahan terusik oleh ketulusan Khansa yang tak pernah membalas kebencian dengan keburukan. Ini pertanyaannya berubah. Apakah Emran benar-benar mampu menghancurkan Khansa tanpa menghancurkan dirinya sendiri? Ataukah rencana balas dendam itu justru akan berbalik menjadi cinta yang tak ia duga? Permainan hati ini jauh lebih berbahaya dari fitnah sebelumnya. Karena kali ini yang dipertaruhkan bukan hanya kebenaran, tetapi juga perasaan. Ia kembali menempatkan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaannya sendiri. Namun Fatan tidak tinggal diam. Semakin ia mencari, semakin ia yakin bahwa semua ini adalah sandiwara besar. Dan jika benar Monica memanipulasi keadaan demi memaksanya menikah, maka bukan hanya cinta yang dipertaruhkan, tetapi juga harga diri dan kebenaran. Kini Fatan dihadapkan pada pilihan penting. Mengikuti arus keadaan dan menikah demi rasa kasihan, atau membongkar kebenaran meski harus menghadapi amarah dan ancaman dari Darto. Sementara itu, Khansa sama sekali belum mengetahui bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana besar Monica dan Darto. Ia benar-benar percaya bahwa kondisi Monica kritis dan hidupnya terancam. Dalam hatinya tidak ada sedikit pun prasangka, yang ada hanya rasa iba dan keyakinan bahwa mungkin inilah cara Tuhan mengujinya lagi. Khansa kembali memilih mengalah. Ia meyakinkan Fatan bahwa menikahi Monica adalah keputusan yang benar jika itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Dengan hati yang hancur, ia mencoba tersenyum dan berkata bahwa cintanya cukup sampai di situ. Baginya, mencintai tidak selalu berarti memiliki. Di sisi lain, Monica memainkan perannya dengan sangat rapi. Di depan Khansa, ia berpura-pura lemah dan tak berdaya. Bahkan ia sesekali meminta maaf dengan nada sendu seolah-olah tidak pernah menyimpan kebencian.